Motif dokter residen anestesi perkosa keluarga pasien pakai bius terkuak. Ternyata tersangka mengidap somnofilia. Kelainan seperti apa itu? Kita diskusi bersama rekan Dana Paramita. Bukan menyamaratakan, tapi kebayang nggak lagi di anestesi, tapi pada saat tidak sadarkan diri justru diperkosa oleh dokter yang menganestesinya. Nama orangnya Priguna, dia adalah dokter residen di RSHS Bandung yang lagi ngambil spesialis anestesi. Sekarang sih udah diberhentikan, tapi tidak dengan kasusnya. Kita diskusi, bahas ini. Mukanya rata. Ini dia orangnya. Dari yang awalnya tertutup masker, sampai polisi melepas maskernya dan kelihatan wajahnya. Selain membius dan memerkosa anak pasien, fakta terbarunya adalah tersangka juga memerkosa 2 pasien lain di RSHS. Sama-sama seluruh korbannya dibius dulu. Duh, gak kebayang. Dari pemeriksaan polisi, ada indikasi bahwa pelaku ini punya kelainan seksual. Namanya somnofilia. Jadi dia terangsang dengan orang-orang yang nggak sadarkan diri. Si pelaku ini menyadari bahwa dia memang ada semacam sensasi yang mungkin berbeda dengan kita pada umumnya lah. Dan itu dia sudah konsultasikan ke psikologi. Sehingga selama ini juga dia sedang konsultasi dengan psikologi. Betul memang pelaku setelah peristiwanya itu terungkap, dia sempat mencoba melakukan bunuh dirinya. Dan beberapa hari dia dirawat di salah satu rumah sakit. Setelah dia pulang dari rumah sakit, kemudian kita... Nah, sekarang kita coba diskusikan langsung hal ini dengan ahlinya. Ya, Mas Nail, apa sih sebenarnya somnofilia itu? Ya, jadi somnofilia ini adalah salah satu bentuk atau tipe dari sexual fetishism, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tipe dari katakanlah gangguan psikologis terkait dengan seksualitas, gitu ya, atau parafilia, di mana kemudian individu mengalami katakanlah terkait ketertarikan yang mendalam atau sexual arousal terhadap objek, dalam hal ini individu yang kemudian dalam keadaan yang bisa dikatakan pasif atau kemudian dalam kondisi misalnya dia tertidur, gitu ya, di mana pelaku di sini dalam hal ini bisa kemudian mengexercise power, control, dominasi. Nah, kalau somnofilia ini penyebabnya sebenarnya apa sih, Mas? Apakah mungkin ada trauma di masa lalu seperti itu? Ya. Memang riset mengenai hal ini sangat terbatas dibanding tipe sexual fetishism atau parafilia yang lainnya. Tetapi yang pasti kita melihat bahwa tidak ada satu single factor, gitu ya. Jadi ini multifaktor berkontribusi. Dari riset-riset di luar negeri memang ditemukan ada pengalaman atau riwayat terkait sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun kemudian yang selama ini juga belum tertangani, katakanlah demikian. Namun juga kita tahu bahwa sebagai suatu gangguan pasti dia ada riwayatnya, gitu ya. Ada riwayatnya, lalu kemudian ada juga kondisi dari faktor masa lalu, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana konteks kehidupan sekarang juga, demikian. Sebagai antisipasi, apakah kita sebagai orang awam ini bisa melihat ciri-ciri orang yang mengidap somnofilia ini seperti apa gitu, Mas? Saya pikir ini sulit, karena artinya yang paling mengetahui mengenai ada suatu katakanlah gangguan atau tingkah laku yang menyimpang pada diri individu adalah yang utamanya dari individu itu sendiri. Nah, jadi yang penting di sini adalah saya pikir bagaimana kesadaran diri kita, pemahaman diri kita mengenai kondisi kita, lalu kemudian seeking help atau mencari pertolongan. Nah, Mas, kalau saya baca dari komentar netizen gitu ya, banyak yang jadi berspekulasi gitu. Apakah jangan-jangan orang ini sengaja mengambil spesialis anestesi karena dia mengidap somnofilia ini? Jadi memanfaatkan ilmu anestesi ini untuk bisa memuaskan hasratnya begitu? Ya, tentu untuk menjawab secara definitif kita harus melakukan pemeriksaan psikologi forensik gitu ya, psikologi klinis forensik secara lebih komprehensif gitu ya terhadap yang bersangkutan ya, terhadap individu. Namun menurut saya tadi ya bagaimana ketika ini kan bicara tentang ada suatu arousal ya, ketertarikan yang kemudian tidak dapat dikendalikan, namun kemudian sebenarnya ketika saya pikir pada individu-individu tertentu kita bisa mengharapkan yang bersangkutan untuk bisa berefleksi dan kemudian mengenali diri dan mencari pertolongan.
Mencari pertolongan. Nah, harusnya penanganannya seperti apa, Mas? Nah, ini memang penanganan seperti ini sama seperti kita membahas ketika membahas mengenai individu dengan pedofilia misalnya gitu ya. Tentu penanganannya ini bisa dikatakan cukup terintegrasi gitu ya. Dalam batas tertentu perlu ada istilahnya kontribusi dari intervensi farmakologi berbasis pengobatan medikal, tapi juga perlu didukung dengan psikoterapi. Ada beberapa psikoterapi juga yang memang berbasis bukti untuk membantu penanganan hal ini. Ditambah lagi ada intervensi yang sifatnya psikososial terhadap lingkungan, terhadap katakan konteks di mana individu ini berada juga. Baik, terima kasih Mas Nail atas informasinya. Ini psikolog forensik dari Universitas Indonesia. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terlepas dari adanya indikasi bahwa pelaku ini memang mengidap kelainan seksual, tapi yang pasti hukum ini harus tetap berjalan. Mari kita putus mata rantai kekerasan seksual bersama-sama. Kalau menurut kalian gimana? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.